Oke, kita kembali lagi ya. Ini video bagian 2 di bab fungsi transenden. Ini merupakan review dari mata pelajaran di sekolah menengah. Mungkin ya kalian sudah pernah mendapatkan apa itu yang dimaksud dengan fungsi inverse. Jadi fungsi inverse di sini adalah fungsi balikan. Kita mengambil nilai y, kemudian memadankannya dengan X. Jadi gampangnya biasanya kita tulis suatu fungsi itu kan Y sama dengan fx ya, atau Y itu merupakan fungsi dari X. Nah, kalau misalkan inverse, kita nyatakan bahwa X ini adalah fungsi dari Y gitu ya. Atau kita bisa nyatakan sebagai F inverse dari X. Jadi misalkan F inverse X gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah semua fungsi mempunyai inverse? Itu jawabannya tidak ya. Nah, kenapa tidak? Karena tadi ingat ya bahwa memadankan itu sama dengan mengambil sebarang nilai Y, kemudian kita menghubungkannya dengan X. Masih jadi fungsi enggak? Ingat bahwa fungsi itu tidak boleh bercabang ya kalau kalian ingat di himpunan. Nah, contohnya gini. Kalau di gambar 1, kalau yang awalnya kan kita ambil sebarang X, itu ya, misalkan di sini, itu akan ada satu nilai Y juga ya. Nah, kalau inverse gitu kebalikan, kita ambil sebarang nilai Y, misalkan di sini, itu pasti ada nilai X yang berpadanan. Atau misalkan kita ambil Y-nya dari sini, kita ambil sebarang Y, misalkan ke sini, pasti ada nilai X yang berpadanan ya. Begitupun di gambar 2, kalau awalnya fungsinya adalah kita ambil nilai X gitu ya, sebarang, itu akan ada fungsi Y yang berpadanan. Tapi kalau inverse, kita arahnya kebalik. Kita ambil Y, misalkan sebarang Y, misalkan di sini ya, itu pasti akan ada satu nilai X yang berpadanan, misalkan X-nya di sini ya. Atau kalau di sini bisa aja kita ambil sebarang nilai Y, pasti akan ada X yang berpadanan di sini gitu ya. Nah, kenapa tidak semua fungsi mempunyai inverse? Nah, ini contohnya. Contohnya, kalau misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, ini nggak punya inverse. Nah, awalnya yang ini kan kita ambil sebarang fungsi x ya, misalkan di sini. Ini ada satu nilai y. Kemudian kita ambil di sini juga. Kalau misalkan daerah asalnya banyak, itu boleh asalkan satu nilai Y-nya, nilai fungsinya. Misalkan kita ambil sini, nilainya sama, itu boleh. Nah, yang nggak boleh itu adalah kita ngambil sebarang nilai Y, ya. Kita ambil Y kan fungsinya ke sini ya. Oke, ada X di sini. Tapi ternyata di sini juga ada X yang lain. Jadi akan ada dua nilai X. Gitu ya. Nah, lebih parahnya lagi kalau misalkan grafiknya ini grafik fungsi sin. Ya, trigonometri. Jadi misalkan kita ambil nih sebarang nilai Y gitu ya di sini. Nah, kemana aja ini? Yang pertama dia di sini ada nilainya. Di sini juga berpadanan dengan X yang di sini. Dia juga berpadanan dengan X di sini, berpadanan dengan X di sini, dan berpadanan dengan X di sini. Kalau kita perpanjang kurvanya ini bakal ada lebih banyak lagi gitu berpadanan dengan X. Maka yang di sini kita nyatakan tanpa inverse. Ini juga yang tadi ya, tanpa inverse. Jadi harus tepat dipadankan dengan satu X gitu. Nah, keberadaan fungsi inverse ini salah satu cirinya kita bisa gunakan dengan teorema A. Jadi kalau f-nya atau fungsinya monoton pada daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Ingat bahwa yang dikatakan monoton ini adalah bisa naik atau turun ya. Jadi ingat di waktu kita mempelajari aplikasi turunan itu ada kemonotonan fungsi atau naik turunnya fungsi turun ya, naik atau turun.
Misalkan fx-nya adalah x pangkat 5 plus 2x plus 1. Nah, untuk kemonotonan itu kita ceknya berarti turunan pertama kan? F aksen dari x. Kalau misalkan positif, berarti naik. Kalau misalkan negatif, turun. Ya. Nah, yang ini hasilnya pasti positif ya, karena ini pangkatnya positif. Meskipun x-nya kita ambil negatif, pasti dia hasilnya positif. Nah, berarti dia akan punya inverse. Gitu ya cara ngecek yang pertama. Nah, cara ngecek yang kedua bisa juga melalui formula ini. Ya, kalau formula ini cara penggunaannya nanti di slide selanjutnya ya. Dan yang ketiga adalah dengan metode grafik. Nah, kalau grafik tentu kita harus gambar ya. Nah, kalau dengan metode grafik biasanya ini fungsi inverse-nya itu merupakan pencerminan gitu. Jadi kalau misalkan 1,5 misalkan ini titiknya, dia pasti punya inverse di 5,1 atau misalkan AB itu punya inverse di BA gitu ya. Jadi dibalik posisinya kayak bercermin. Ya, sama ini misalkan ini XY gitu, X, Y, maka inverse-nya adalah Y, X gitu ya. Nah, sekarang di slide selanjutnya kita akan gunakan formula ini ya untuk mengecek keberadaan inverse. Nah, yang pertama disajikan fungsinya fx sama dengan 2x plus 6 ya. Kemudian kita mau periksa nih bener nggak dia inverse-nya gitu ya. Nah, yang pertama kita harus ubah dulu si y ini menjadi x sama dengan ya. Jadi kalau ini dibuat jadi x sama dengan, jadi ini ya x sama dengan y min 6 per 2 gitu ya. Nah, yang pertama kita cek dulu ya ini. Nah, f inverse dari fx. Fx ini sama dengan y kan? Jadi fx sama dengan y. Berarti ini sama aja f inverse y gitu, harus sama dengan x. Maka tadi y-nya ini kan 2x plus 6. Nah, lalu kita substitusi dari yang x ini, kita substitusi y-nya menjadi 2x plus 6. Ya, jadi ini disubstitusi x sama dengan 2x plus 6 min 6 per 2. Bener nggak gitu hasilnya? Bener ya, ini 6 kurangi 6 habis, ini 2x per 2 jadi x. Betul ya? Oke, berarti ini betul. Kemudian yang kedua, nah ini yang betul adalah yang ini ya. Jadi ini harusnya, ini salah. Ini harusnya f inverse y gitu ya. Nah, kalau f inverse y tadi kan f inverse-nya ya ini ya y min 6 per 2. Nah, kemudian kita substitusikan yang x ini ke sini, jadi dibolak-balik gitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan ke sini, jadi 2 dikali ini plus 6, ini 2 habis, ini 6 min 6 plus 6 habis jadi y. Betul ya. Nah, kalau misalkan dicek ternyata betul memenuhi formula ini, berarti dia pasti punya inverse. Gitu. Nah, sekarang adalah untuk langkah-langkah pencarian inverse. Jadi yang pertama itu kita nyatakan dulu fungsinya dalam y sama dengan ya. Kemudian yang ini tinggal dikali silang gitu ya. Kemudian diubah asalnya y sama dengan, jadi nanti x sama dengan. Nah, ini kan baru nilai dari f inverse y. Kalau misalkan mau nyari f inverse x ya berarti y-nya tinggal diganti aja jadi x. Gitu. Ya. Nah, jadi di pertemuan hari ini cukup sekian ya. Nanti minggu depan kita akan mulai ke fungsi transenden yang kedua, yaitu fungsi eksponen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.